Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kuisis yang sebelumnya telah kita buat untuk soal-soalnya. Untuk cara menggunakan kuisis ini ada tiga cara ya, atau tiga mode yang digunakan. Yang pertama adalah main langsung, ya, main langsung secara real time antara seorang pengajar dengan seorang siswa. Yang kedua adalah jadikan PR atau homework. Ini kita bisa setting batas waktu antara mulai sampai dengan batas akhirnya bisa kita setting. Kalau Bapak Ibu semuanya kesulitan, di sini disediakan juga keterangan ya setiap fiturnya. Di sini mainkan langsung, kemudian atur ya, instruktur menetapkan batas waktu dan peserta didik menyelesaikan kuis di mana saja dan kapan saja. Jadi kedua fitur ini untuk main langsung dengan jadikan PR, itu hasil pekerjaan dari siswa itu akan tercatat otomatis oleh sistem. Jadi kita bisa mendownload untuk nilai dari setiap peserta. Kemudian yang ketiga adalah latihan sendiri. Ya, latihan sendiri ini perbedaannya adalah siswa bisa bermain sendiri ya sesering yang mereka inginkan. Tetapi untuk laporannya itu tidak disediakan. Jadi hanya untuk uji coba seperti itu. Nah, kali ini kita akan mencoba satu persatu. Yang pertama adalah untuk main langsung ya di sini. Untuk memulainya kita klik aja main langsung. Oke. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Apakah dikerjakan secara tim? Kalau tim ini nanti skornya dikelompokkan oleh tim. Jadi ini cukup menarik jika kita lakukan di kegiatan secara berkelompok gitu. Sehingga akumulasi skornya itu per tim. Yang kedua adalah klasik. Klasik ini adalah siswa menjawab dengan langkah mereka sendiri bersaing secara individual. Jadi satu per satu gitu ya. Tidak secara tim. Sedangkan kalau ujian ini tidak ada embel-embel yang lain ya. Dia difokuskan untuk penilaian yang serius untuk ujian. Kalau untuk fitur ujian ini peserta diharuskan untuk login dan terdaftar di Quizzes seperti itu. Kali ini kita akan coba untuk yang fitur klasik. Untuk yang fitur klasik, kita coba klik aja klasik seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pengaturan bawah, tetapkan di kelas, ke kelas. Ini adalah opsional ya. Ini jika kita pengen mengintegrasikan dengan Google Classroom. Maka kita bisa mengintegrasikan kelas-kelas yang tersedia di Google Classroom. Ini kita lewati karena kita tidak mengintegrasikan ke Google Classroom. Kemudian peluang siswa berapa kali? Nah, berapa kali murid dapat mengerjakan kuis? Nah, 1 kali, 2 kali, atau tidak terbatas. Nah, saya coba pilih tak terbatas, jadi bebas ya. Kapan saja siswa itu bisa mengerjakan berapa kali pun. Kemudian yang lain adalah pertanyaan di game yang lain saya gunakan secara default ya, karena ini dari kuisnya sudah menetapkan standar ya untuk permainan atau gamifikasi kegiatan. Power up, nah ini adalah seperti poin-poin ya, seperti game. Nah, itu kita bisa gunakan power ups. Waktu, ada hitungan mundur, kemudian papan peringkat, ada pertanyaannya juga diacak dan jawabannya juga diacak, ada penebusan. Ini artinya nanti siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan ulang ya penebusan sampai jawabannya itu benar gitu. Sampai tuntas. Ini kalau kita pilih namanya penebusan. Kalau kita off kan, maka nanti tidak ada kegiatan penebusan ya, yang salah ya salah gitu. Tidak ada, dia nggak tahu bagaimana melakukan pengerjaan ulang terhadap jawaban yang sebelumnya salah. Perlihatkan meme. Nah, ini artinya adalah ada keunggulan dari Quizzes ini adalah kita bisa membuat meme ini. Nah, ini ya. Jadi sewaktu-waktu kalau kita bisa
memberikan ketika jawabannya salah, ketika jawabannya benar, itu kita bisa membuat meme ini. Nah, kita bisa membuat sendiri ya. Tapi dari Quizzes sudah menyediakan ya untuk bagaimana bentuk meme-nya itu. Nah, saya gunakan yang bentuk ini. Nah, secara default kita gunakan yang dari Quizzes. Kalau sudah, dirasa sudah, ini saya on-kan. Kemudian kita klik lanjutkan. Ya, dari bawah juga bisa, dari atas juga bisa ya, sama aja. Oke, kita klik lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan, kita akan disediakan untuk join ya, join my quiz. Ini, kemudian kode gamenya ini. Nah, kode gamenya ini. Ini harus nanti diberikan ke siswa ya. Ini kode gamenya. Saya copy aja. Nah, kalau sudah di copy, sekarang kita masuk di bagaimana tampilan dari siswa ya. Ini adalah tampilan dari seorang pengajar. Saya ingin masuk sebagai seorang siswa. Quizzes.com. Nah, ini adalah sebagai seorang siswa tampilannya. Dua browser yang berbeda ya. Saya coba dekatkan. Oke, ini adalah tampilan siswa, ini tampilan dari pengajar. Saya kopikan, tadi sudah saya copy. Kemudian join a game. Nah, nanti siswa akan memasukkan kode. Kode ini ya, 7006119. Yang sebelah kanan ini siswa. Kemudian nanti diklik aja join. Nah, ketika klik join, nanti akan ada proses ya. Kemudian memasukkan nama, misalkan namanya adalah Falah. Oke. Kemudian nanti start game. Oke, ketika start game, siswa belum bisa mengerjakan soal-soal yang disediakan oleh seorang pengajar ya, sebelum pengajar ngeklik mulai. Maka sekarang saya coba klik mulai. Ini saya klik mulai. Nanti sama-sama akan ada waktu mundur ya. Oke, nah kita cek misalkan, oh ini. Nah, kita lihat ya dari kanan ke kiri. Ini ada meme-nya juga. Oke. Nah, ini ada meme-nya juga. Oke. Nah, ini adalah ada meme-nya juga. Ada redemption, penebusan. Kita pengen menebus berapa kali ya? Satu kali ya. Misalkan. Ini adalah padang. Oke. Kemudian kita coba lagi. Satu kali ya, tadi satu kesempatan. Maka, nah ini kita lihat. Ini adalah peringkat ya, karena cuman saya aja yang bekerja, maka peringkatnya cuma satu. Nah, Bapak Ibu bisa amati di sini yang sebelah kanan adalah tampilan dari siswa dengan 4 soal ya, 4 soal, 3 jawaban benar, 1 salah. Kemudian di sini 75% ya akurasinya, 75%, kemudian 25% salah. Karena ada 4 pertanyaan. Oke. Nah, kemudian di sini ada reviewnya, Bapak Ibu ya, ada reviewnya di sini. Nah, ini adalah review question-nya. Nah, ini adalah dari siswa ya. Ini jawabannya adalah lumpia. Kemudian next, jawabannya adalah Aceh. Kemudian ini adalah Padang. Kemudian ini adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Jadi, kita bisa melihat jawaban dan jawaban benar ya, reviewnya ya. Nah, oke. Ini adalah tampilan dari seorang siswa. Jadi dia bisa kita langsung review. Oke, ini adalah tampilan dari pengajar ya. Ini tampilan pengajar. Jadi nomor 1 salah, sampai kedua benar, kemudian yang lain juga benar. Nah, ini adalah rekapnya. Tentunya kita juga bisa melihat meninjau pertanyaan ya.
juga bisa, atau mengunduh hasil. Kita klik aja mengunduh hasil. Oke, kemudian kita klik aja. Kita simpan. Kita double klik aja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk jawaban benar, kemudian jawaban salah. Nah, ini ya. Ini adalah jawaban yang salah tadi. Nah, sehingga kita bisa melihat rekapan ya, rekapan nilainya. Nah, tadi 75% ya untuk akurasi. 75% itu adalah nanti yang digunakan untuk nilai dari peserta. Oke, seperti itu adalah cara bagaimana menggunakan yang main langsung ya, main langsung. Baik, sekarang kita coba ke bentuk yang lain ya. Bentuk yang lain. Setelah yang pertama tadi adalah bentuk untuk kita mainkan secara langsung. Sekarang yang kedua adalah jadikan PR. Apa perbedaannya? Kalau jadikan PR, kalau kita klik, kita bisa menetapkan waktu, batas waktu. Ini misalkan sampai tanggal 5 Agustus, kemudian sampai jam 4:45 PM. Nah, kemudian untuk setting bawah hampir sama ya. Yang menjadi pertimbangan di sini adalah waktunya. Yang lain settingnya sama. Dan yang menjadi pembeda adalah ada rentang waktunya. Kalau tadi kan tidak ada rentang waktunya ya. Kita klik lanjutkan. Oke. Nah, setelah kita ini klik lanjutkan, nanti link inilah yang nanti kita bagi ke peserta. Jadi link ini ya, minta peserta untuk membuka join my quiz. Ini misalkan saya buka ya. Oke. Kemudian kita masukkan aja ini kodenya. Adalah kode. Nah, ini kodenya, kita masukkan aja. Kita masukkan misalkan start game. Kemudian nanti akan diberikan, nah mereka harus apa? Harus terdaftar dulu ya, terdaftar dulu ke sistem. Nah, karena nanti biar terrekod. Sekarang saya coba belum saya sign in sebagai uji coba. Kalau sudah nanti peserta bisa ini ya, bisa mengerjakan setelah kita mulai start game. Oke, salah, langsung dapat review. Yang kedua, nah ini kesempatan penebusan, saya pilih 1 kali aja. Oke. Oke, selesai. Kita cek di recordnya. Nah, di sini ya. Ini adalah recordnya. Nah, tadi setelah kita kerjakan di sini, ini ya untuk recordnya. Di sini adalah untuk ringkasannya. Nah, sekarang kita bisa cek juga di sini. Ada fitur-fitur yang lain ya. Untuk Nah, ini adalah rekodnya ya, rekod dari seorang peserta. Jadi itu prinsipnya ya. Apa perbedaan antara ketika kita menggunakan yang fitur main langsung dengan jadikan PR. Jadi perbedaannya hanya ada di rentang waktunya. Kemudian untuk latihan prinsipnya sama.
Ini adalah hampir sama dengan main langsung ya. Tentunya perbedaannya dia tidak terrecord. Nah, misalkan kalau kita mainkan uji coba, mainkan kuis ya, mainkan kuis. Jadi dia bisa langsung kita gunakan tanpa terrecord oleh sistem. Jadi hanya untuk uji coba saja. Nah, ini adalah bisa kita cek secara publik ya. Peringkat. Nah, ini peringkat 9 sekarang. Kemudian kita klik. Ini penebusan. Oke, nah seperti itu ya. Ini adalah cara penggunaan yang latihan. Nah, di sini. Jadi ada 3 ya tadi, main langsung, jadikan PR, sama latihan. Jadi prinsip permainannya sama. Yang membedakan adalah untuk recordnya sama waktu penyelesaiannya. Demikian untuk materi tentang bagaimana cara penggunaan Quizzes. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.